Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitriana dari jurusan Fisika. Pada saat sekarang ini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2. Pertama sekali saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dian Syakira dengan nomor BP 20 10 44 20 43. Selanjutnya ada Fuji Aulia Rahmi dengan nomor BP 20 10 44 20 10. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Rahmadani Fitriana dengan nomor BP 20 10 44 20 43. Pada materi keunikan hewan hubungan dengan ilmu fisika dan inovasinya ini, kami mengangkat mengenai salamander dan ikan. Pertama sekali saya akan menjelaskan klasifikasi ilmiah dari salamander. Salamander ini termasuk dari kingdom Animalia, filum Chordata dan kelasnya Amphibia, serta ordonya yaitu Caudata, sebagaimana yang terpapar jelas di slide samping saya ini. Selanjutnya, salamander ini merupakan hewan yang dapat kita katakan mirip atau menyerupai kadal begitu. Kenapa demikian? Karena salamander ini memiliki tubuh yang lumayan ramping, hidung yang pendek, dan ekor yang cenderung panjang. Selanjutnya, salamander ini memiliki 4 jari di bagian kaki depannya dan 5 jari di bagian kaki belakangnya. Salamander ini berkulit lembab, maka dari itu kita dapat menemukan salamander ini di habitat yang dekat dengan air. Salamander ini bisa kita katakan hewan vertebrata yang unik. Mengapa demikian? Karena mereka bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunikan salamander ini. Salamander ini merupakan hewan yang dapat berfotosintesis karena baru-baru ini ilmuwan dari Scientific America menemukan bahwa salamander ini mengandung alga, yang mana alga ini dapat bertahan hidup dengan memakan limbah yang dihasilkan oleh embrio salamander tersebut. Akhirnya, alga bisa menghasilkan energi dan nutrisi bagi bayi salamander yang sedang berkembang. Salamander tutul memiliki kemiripan dengan slug emerald dalam hal melakukan fotosintesis. Mereka bisa melakukannya karena mengkonsumsi alga hijau dan menyerap gen pembuat klorofilnya. Ini membuat salamander dinobatkan sebagai vertebrata yang diketahui bisa berfotosintesis. Saya akan membahas hubungan salamander dengan ilmu fisika. Di masa saat sekarang ini, energi fosil sudah sangat langka kita temui, dan orang-orang cenderung akan menggunakan energi surya di masa yang akan datang. Namun, energi surya ini sangat lekat hubungannya dengan tumbuhan, karena orang-orang hanya berprasangka bahwa tumbuhanlah yang mampu melakukan fotosintesis. Sementara ada suatu hewan yang bernama salamander juga dapat melakukan fotosintesis ini. Karena pada dasarnya fotosintesis ini adalah proses perubahan sinar matahari menjadi energi. Tentu saja hal ini sama dengan cara kerja panel surya, yaitu mengubah sinar matahari menjadi listrik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syakira Ardana, BP 2010 44 2019, akan menjelaskan pemanfaatan terhadap teknologi. Panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam sebuah baterai, kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai kebutuhan listriknya. Secara sederhana, cara kerja panel solar adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau kondisi musim hujan. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah. Ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya ketika menyalakan televisi, secara otomatis tenaga listriknya diambil dari baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikan atau Pisces. Ikan tergolong ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, dan terbagi atas beberapa kelas, yaitu Agatha, ikan tidak bertulang, Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes, ikan bertulang sejati.
Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan memiliki bermacam ukuran mulai dari paus hiu yang besarnya berukuran 14 meter atau 45 kaki hingga stontin fanfish yang hanya berukuran 7 mm, kira-kira sebesar 1/4 inci. Ikan dapat ditemukan hampir di semua genangan air yang berukuran besar, baik itu air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman yang bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan air. Ikan adalah sumber makanan yang penting. Hewan air lain seperti moluska dan krustasea kadang dianggap sebagai ikan ketika digunakan sebagai sumber makanan. Keunikan ikan, yaitu kemampuan berenang ikan. Untuk memudahkan bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis yang berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Selain itu, ekor dan sirip ekor ikan yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Sirip tambahan yang berfungsi untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Sirip ikan yang mudah digerakkan berfungsi untuk dapat menyeimbangkan tubuhnya di dalam air, mengemudi, serta untuk mengerem. Sewaktu sirip ekor mengemudi dan mendorong, sirip punggung menjaga agar luncurannya seimbang. Sirip ikan memungkinkan ikan bergerak di dalam air karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan, sehingga air memberikan gaya dorong ke ikan sebagai reaksinya. Kaitannya dengan ilmu fisika, kita telah ketahui bersama bahwa air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan kerapatan di udara. Hal ini yang menyebabkan hewan-hewan sulit bergerak di dalam air. Namun, di air juga terdapat gaya angkat. Gaya angkat di air lebih besar dibandingkan gaya angkat di udara. Hal tersebut yang membuat hewan air dapat bertahan hidup. Besarnya gaya angkat air menyebabkan ikan membutuhkan energi yang lebih besar untuk mempertahankan posisi vertikalnya. Namun, bergerak pada posisi horizontal akan jauh lebih sulit daripada bergerak pada posisi vertikal. Kebanyakan hewan air juga memiliki bentuk tubuh yang unik. Salah satunya bentuk tubuh torpedo. Hewan yang memiliki bentuk tubuh seperti torpedo dapat mengurangi hambatan air saat bergerak. Ketika hambatan airnya kecil, maka ia bisa mengubah kecepatannya menjadi lebih tinggi. Dengan memiliki kecepatan yang lebih tinggi, ia dapat menangkap mangsanya dengan cepat dan juga bisa menghindari pemangsa dengan cepat. Ikan juga memiliki sirip yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuhnya di dalam air, mengemudi, serta untuk mengerem. Sewaktu sirip ekor mengemudi dan mendorong, sirip punggung akan menjaga agar luncurannya seimbang. Sirip ikan memungkinkan ikan bergerak di dalam air karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya. Sirip ini memberikan tekanan yang besar kepada air ketika sirip tersebut digerakkan, sehingga air memberikan gaya dorong ke ikan sebagai reaksinya. Ada beberapa jenis sirip ikan. Yang pertama yaitu sirip ikan yang digunakan adalah sirip data atau sirip pektoral, sirip punggung, sirip dorsal, sirip panggul, sirip pelvis, sirip dubur, sirip anal, dan sirip ekor, sirip kaudal. Itulah macam-macam sirip yang digunakan oleh ikan. Pergerakan ikan di dalam air ini sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, maka gaya yang diberikan sama besar tetapi memiliki arah yang berlawanan, yaitu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi.
pada saat ikan berenang juga mengalami gaya apung atau gaya angkat. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Archimedes yang berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contoh pemanfaatan keunikan ikan terhadap teknologi. Nah, apa yang kamu pikirkan saat melihat seekor ikan? Mengapa ikan memiliki tubuh yang ramping? Hal ini memudahkan untuk bergerak melewati hambatan air. Oleh karena itu, kapal laut dan kapal selam punya bagian depan yang ramping dan kemudian melebar, disesuaikan pada kebutuhannya. Untuk dapat mengapungkan kapal laut yang ukurannya cukup besar di atas perairan, perhitungan massa jenis mutlak dibutuhkan. Kapal laut sendiri umumnya memiliki ruang kosong berisi udara yang membuat massa jenis kapal menjadi lebih ringan dibandingkan total massa jenis air di lautan. Hal itulah yang membuat kapal laut besar dapat mengapung di atas laut. Sama seperti kapal yang dapat mengapung, kapal selam yang dapat mengapung dan tenggelam di air juga memanfaatkan ruang udara untuk massa jenis kapal selam berubah menjadi kecil untuk mengapung, dan mengubah massa jenis kapal selam menjadi besar agar bisa menyelam di lautan. Umumnya, akan terdapat tangki pemberat yang bisa diisi oleh air dan dapat mengeluarkan air untuk proses perubahan massa jenis tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian kami yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.